Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan analisis UJT untuk kelompok berpasangan dengan menggunakan data yang sudah kita gunakan dalam video sebelumnya, yaitu employee data source. Untuk latihan UJT berpasangan, mari kita tengok rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah yang akan kita uji dalam latihan ini adalah apakah terdapat perbedaan antara penghasilan karyawan saat awal bekerja dengan penghasilan mereka saat ini. Nah, kita memperhatikan bahwa penghasilan karyawan saat ini itu saat awal bekerja lebih rendah dibandingkan penghasilan mereka saat ini. Sama seperti hipotesis sebelumnya yang kita uji dalam uji kelompok independen, bahwa hipotesis dalam penelitian ini atau dalam latihan ini adalah hipotesis alternatif yang berarah. Nah, ini yang akan kita uji dalam kesempatan kali ini. Mari kita buka data dari employee data. Nah, kita tengok di sini. Nanti kita akan membedakan antara salary variabel ini dengan salary begin di awal. Nah, untuk kita uji apakah ada perbedaan gaji saat awal dengan gaji sekarang ini. Nah, untuk itu mari kita lakukan saja UJT-nya. Untuk melakukan UJT, maka yang perlu kita buka adalah analis, kemudian compare mean. Dalam compare mean nanti kita memilih per sample t-test. Kalau sebelumnya kita memilih independent sample t-test, sekarang per sample t-test. Kita klik per sample t-test. Nah, kita buang dulu ada. Jadi kita akan membandingkan gaji awal. Nah, begini salary. Kita masukkan saja di sini dengan gaji sekarang ini. Nah, kemudian ini sudah ada gaji yang akan kita bandingkan. Kemudian ini tidak ada yang perlu kita ubah dan oke. Dan untuk itu kita bisa langsung oke. Nah, ini adalah keluaran dari per sample t-test. Jadi di sini kita bisa melihat yang di tabel pertama ini adalah deskripsi data dari gaji saat awal dan gaji sekarang ini. Jadi di awal rata-rata 17.000, deviasinya 7.000, berikutnya 34.000, deviasinya 17. Nah, kemudian di tabel kedua disampaikan per example correlation, jadi korelasi antara gaji awal dengan sekarang ini. Meskipun ada korelasi, dalam hal ini kita tidak menggunakan keluaran yang ada di tabel 2 ini. Langsung kita tengok di ini yang ketiga, maksud saya adalah kita tengok pada keluaran utama dari uji T berpasangan. Jadi di sini ada satu berpasangan di mana kita menyampaikan ini. Tapi sebenarnya kalau ingin kita tahu bahwa angka ini adalah angka 34 minus ini. Jadi perbedaan 2 min. Ini SD-nya, SD dari perbedaan 2 min itu sendiri, dan ini standar error min dari perbedaan itu. Nah, kemudian kita bisa mendapati bahwa T-nya itu sebesar minus 35,036 dengan DF yang 473. Ini sangat signifikan. Karena itu kita bisa menangkap bahwa ternyata gaji saat awal dengan gaji sekarang itu berbeda secara sangat signifikan. Nah, di sini menariknya adalah terdapat angka minus, di mana angka minus ini mengindikasikan bahwa yang pertama, kita beginning salary dan current salary, dan di sini kita mengindikasikan bahwa angka minus ini muncul karena apa? Karena pembanding yang kedua, maksud saya adalah kelompok yang kedua itu memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan angka yang pertama. Jadi angka pertama kelompok bukan kelompok tapi angka pembandingan pertama, yaitu gaji awal, ketika dikurangkan dengan current
itu karena lebih tinggi, maka hasilnya akan otomatis negatif seperti di sini. Karena selisihnya negatif, maka di sini negatif. Karena itu dalam uji T, angka negatif ini berarti bahwa kelompok yang kedua atau pembanding yang kedua itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang pertama. Ini makna angka negatif dalam uji T. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan dan hipotesis tadi. Kalau kita melihat angka yang sangat signifikan, maka kita bisa melihat bahwa hasil atau penghasilan karyawan saat awal bekerja lebih rendah dibandingkan dengan penghasilan mereka saat ini. Nah, kan sesuai dengan hasil tadi, kita bisa menengok bahwa memang hasilnya lebih rendah. Begini itu lebih rendah dibandingkan dengan berikutnya, dan itu sangat signifikan. Nah, bagaimana kita akan melaporkan hasilnya? Maka untuk melaporkan hasilnya, kita kembali ke PowerPoint kita, dan kemudian kita copy karena hasilnya pasti akan sama. Kita copy. Nah, penghasilan karena saat awal bekerja, nah itu sebesar, maaf, kita tulis M-nya sama dengan dimana SD sama dengan, kita tutup kurung, itu lebih rendah dibandingkan penghasilan saat ini. Kita buka M-nya, nanti sama dengan dimana SD, nanti kita sama dengan, dan hasil uji T-nya nanti kita masukkan DF-nya. Nah, dimana P, nah ini kita ketahui bahwa P-nya kurang dari 0,01. Baik, kita masukkan angka ini satu per satu. Untuk memudahkan, kita copy saja angka ada di sini. Ya, kita copy tabel. Kita copy untuk kita ambil saja atau kita memudahkan workflow kita. Nah, di sini begini salary-nya rata-rata adalah 17.000. Jadi di sini kita sesuaikan angkanya seperti tadi, 17.000,9 dengan SD 7.000, sekian. Jadi 7.000,683 itu lebih rendah dibandingkan dengan penghasilan sekarang itu sebesar 34.000. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa penghasilan saat ini lebih tinggi. Kita hapus dulu apa yang ada di sini karena sudah selesai. Nah, bagaimana nilai uji T-nya? Untuk uji T dengan 473, DB-nya 473, kita tuliskan saja, di mana P-nya itu sebesar 35,036. Jadi minus 35,036. Nah, ini adalah bentuk penyajian untuk hasil uji T. Itu apa